dalam surat dakwaan nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi uang? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana? Aliran dana. Pasti nggak ada. Om tahu juga nggak. Kalau ada aliran dana tanpa tahu, rezeki dari mana itu? Pak Budi merasa ini sedang dijebak? Nggak dijebak. Ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuma ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Masih aja nih orang hobi nih, ya kan, framing kita. Ini orang ya. Ini orang. Kita catat dulu di ini orang nih. Ini orang atau nih orang-orang? Ya, ini orang-orang lah. Ya, oke. Nggak, mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa. Udah ketahuan. Tunggu aja waktunya. Dibanding ketua umum partai Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. PMJ ini masuk parlemen Pak. Ya pastilah ketika saya jadi Menkominfo, banyak pihak udah beritahu saya jangan percaya ini di kondisi karena mereka pemain-pemain pelindung judi online. Sudah di aware. Saya udah di aware oleh beberapa teman. Apa gaya hidupnya, tiap hari bisa keluar, tiap bulan bisa keluar negeri, tiap bulan bisa ganti-ganti mobil mewah gitu. Oke, nggak wajar untuk ukuran pegawai negeri eselon 3, eselon 4 Bisa kayak hidup gitu. bisa mewah. Oke. Saya diperintah oleh presiden untuk memberantas judi online. Ya. Jadi segala upaya, segala effort saya lakukan, termasuk bagaimana mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa saya dapat tentang masalah Judol. judi online. Pemberantasan judol ya. Ya, termasuk masalah judolnya ada tempat pemberantasannya. Ya. Nah, akhirnya saya tanya ke tim, berapa satu hari bisa tutup? Cuma 3.000. Saya bilang nggak, dia mah kelenger, terlalu lambat. Akhirnya saya cari pihak-pihak yang bisa melakukan take down dalam jumlah yang masif. Oke. Nah, muncullah nama Adi Kismanto. Adi Kismanto, ya. Yang jadi tersangka juga Ya, ini dia ya. tersangka. Nah, dia punya kemampuan untuk melakukan take down dengan mesin crawlingnya 50.000 sampai 100.000. Waktu pertama kali ditanya saya datang ke Bareskrim, itu konstruksinya adalah yang pertama diberikan adalah Permen nomor 1 tahun 2023 bulan September tentang pemberantasan judi online yang saya keluarkan sebagai menteri pertama kali. Oke. Oke. Jadi konstruksinya itu bahwa secara tertulis regulasinya saya sudah tegaskan itu pemberantasan judi online. Dan itu berkali-kali juga dari Permen, Inmen, termasuk apakah integritas anti judi online semua saya lakukan selama saya jadi menteri. Oke. Gitu. Jadi konstruksinya itu. Jadi nggak ada sedikit pun niat saya untuk melindungi judi online. Ya. Oke. Itu dari regulasinya. Dari lisan, saya sering bertemu hampir semua komunitas ekosistem digital, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan ekosistem yang memungkinkan kita judi online, saya paling rajin dan paling sering untuk mengkampanyekan dan juga memerintahkan mereka untuk sama-sama berperang melawan judi online. Tanya saja mereka semua. Gitu. Nah, tiba-tiba dilalah dan kondisi gini, kok saya di framing jadi melindungi judi online. Selama 15 bulan itu bisa ditanya ekosistem termasuk operator seluler. Begitu kita ada iklan judi aja di SMS, saya langsung teleponin tuh operatornya. Mau Indosat, mau Telkomsel, saya telepon, kok masih ada bos, nomornya apa? Dan kemarin dalam surat dakwaan nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Loh, gini, tahu aja nggak ada. Oke. Yang pertama tanyanya jangan langsung terima uang dong. Oh iya, Oke. iya. Kalau terima uang pasti enggak, cuman maksudnya pertanyaan di sistematik. Oke. Ya. Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi uang? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana? Aliran dana. Pasti nggak ada. Om tahu juga enggak. Kalau ada aliran dana tanpa tahu, rezeki dari mana itu? Nah, ini peristiwanya terjadi ketika Pak Budi kemarin lagi berjalan Vatikan tiba-tiba muncul ramai. Pak Budi merasa ini sedang dijebak. Nggak dijebak. Ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuma ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Ada saya nggak tahu soal 50% itu. Ya. Kalau Mereka jual namanya Pak Menteri itu. ya pasti. Saya nggak tahu soal bahwa saya ternyata punya. Kan bisa ditanya mereka, pernah nggak mereka nawarin, pernah nggak saya minta? Kan begitu. Ya. Pernah nggak saya minta, mana punya saya 50? Pertanyaan mereka. Ya. Pasti enggak. Jadi, Oke. Baik langsung ataupun tidak baik langsung atau tidak langsung. Nah, itu kan nanti prosesnya akan terjadi dalam persidangan kan? Pak Iya. Budi? Nah, Pak Budi sendiri siap nggak Pak ketika nanti akhirnya Saya ada dinyatakan BAP, sumpah. BAP ketika diperiksa Waktu itu di ya? baris krim saya BAP saya Baris Krim. sumpah. Nah pertanyaan saya lagi nih, apakah materi dakwaan itu yang Bapak dialokasikan dapat 50% itu ditanyakan ketika Bapak diperiksa di Baris Krim? Soal janji segala macam ada.
pernah menerima janji itu nggak ada. Tapi tidak spesifik 50%. Nggak ada, Mas. Oh, jadi ini barang dari mana nih Ya, Pak? Kok makanya. tiba-tiba? Tapi maksud saya pernah menerima atau janji atau saya bilang nggak pernah. Gitu. Dan ketika muncul nama Bapak di dakwaan tuh Bapak kayak udah memperkirakan bahwa ini akan dimainkan lagi atau kaget? Di sini saya nggak kaget, saya ketawa. Kalau saya bingung, masih aja nih orang hobi nih, ya kan framing kita. Mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa, udah ketahuan. Tunggu aja waktunya. Udah ketahuan nih siapa yang neken ini sini siapa, udah ketahuan semua. Tunggu aja waktunya. Begitu. Ya. Tapi artinya Pak Budi juga siap ketika nanti misalnya diminta keterangan oleh pengadilan ya siap datang. Gini, saya sudah BAP sumpah. Oke. Waktu di Barreskrim. Menurut saya BAP sumpah udah lebih dari cukup. Bahwa Bapak memang benar-benar nggak ada aliran dana itu. Suruh mau pakai apa? PPATK bisa dicek. Tanya aja PPATK. Iya kan? Atau pakai apa? Instrumen lain. Ya taruhlah Barreskrim yang Oh, cek yang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau soal aliran dana ya, mekanisme apa? Mau audit forensik, keuangan atau apa kan bisa diperiksa. investasi. Nah pertanyaannya dugaan seorang Budi Ari apa yang mau Siapa? diorkestrasi? Oh, apa dulu ya? Apa dulu? Oke. Apa yang mau diorkestrasi? Dia mau framing bahwa judi online ini gembongnya saya. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online. Ini kan jadi terbalik-balik nih. Publik didiseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Banding ketua umum partai. Paham. Nah, Ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Partai Mitra Jangan Judol. dibalik-balik. Iya. Pakai ilustrasi begini. Kalau Kapolsek bermasalah, Kapolri tanggung jawab nggak? Enggak dong. Belum Oknum. tentu. Ya. Oke. Oknum. Loh, ini eselon 4. Menteri masih ada direktur, Direktur, dirjen, dirjen. menteri. Kenapa harus langsung saya? Memang kalau kerja saya langsung perintah mereka? Enggak. Dirjen sama direktur. Ini jangan seolah-olah kita yang memberantas judi online, kita yang dituduh membacking atau gembong judi online, udahlah. Tapi walaupun saya sekarang udah dapat masukan dari banyak pihak, masyarakat udah nggak percaya masyarakat. Bahwa Budi Ari ini melindungi judi online, nggak percaya mereka. Budi Ari ini korban fitnah. Apa pencapaian Bapak di pemberantasan judol? Jumlah situs yang kita berantas terbesar dalam sejarah Komdiji. Saya ini lagi serius ngerjain koperasi Desa Merah Putih, karena koperasi Desa Merah Putih adalah program brilian dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghilangkan kemiskinan, dan juga memajukan desa, memajukan Indonesia dengan ekonomi yang lebih berkeadilan. Dalam prinsip saya ini selaras dengan pikiran-pikiran dan ide-ide atau katakanlah ideologi ekonomi saya tentang Indonesia gitu loh. Dengan program ini kita bisa membuat keadilan yang lebih terdistribusi secara baik, keadilan sosial bisa diwujudkan, karena saya selalu percaya justice not charity. Jadi keadilan harus diperjuangkan. Ya. Dan instrumennya adalah kooperasi. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Pak Menteri tahu berarti ya? Tapi jangan diomongin sekarang. Ya. Lu mah tanya aja, siapa yang berhubungan sama saya? Siapa yang pernah ngasih duit saya? Soal judi online. Bandar apa siapa? Tapi digoda sama Oh, dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf. Ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-approach saya untuk damai, related by Mitra Judol itu. Partai Mitra Judol. Partai Mitra Judol. Oh. Pak, ada pesan untuk ketua umum Partai Mitra Judol nggak? Ini ada nggak? Ya misalnya pesan lah untuk Partai PMC. Ini- Kan kita juga nggak tahu ya. Ini, judi online ini sangat merugikan rakyat. Oke. Karena yang dihisap itu darah rakyat. Ya. Karena itu kalau kita ingin Indonesia maju, maka judi online ini harus segera diselesaikan di Indonesia. Karena yang rugi rakyat. Dan judi online ini sangat mengganggu peluang Indonesia untuk jadi negara maju. Ya. Itu. Sebagai anak bangsa, warga bangsa, kita harus sama-sama selamatkan rakyat.